Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara kasih yang kasih Tuhan, saat pagi hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah live streaming. Saat ini kita mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita memberikan ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah pertemukan kami kembali dalam ibadah live streaming Bapa saat pagi hari ini Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau menerimakan firman-Mu. Biarlah firman juga Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami pagi ini hingga akhirnya Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, kita angkat pujian kita. Ku bersyukur Bapa.
Kita boleh bangkit berdiri, kita mau angkat pujian kita. Bangkit serukan nama Yesus. Kita buat
bersorak-sorai untuk Tuhan. Kasihan Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kami menyanyi pujian bagimu Tuhan. Segala pujian yang baik. Terima kasih.
Yesus. Apa yang aku ikat di bumi terikat di surga dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang aku lepaskan di bumi terlepas di surga dalam nama Yesus. Semua yang terikat kuasa kegelapan saat ini dilepaskan dalam nama Yesus. Semua terikat yang tertawan oleh segala sesuatu hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, roh percabulan, roh percinahan, dalam nama Yesus semuanya dilepaskan dalam nama roh terikat, roh judi dalam nama Yesus dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat yang oleh sakit penyakit, oleh roh kemiskinan, kegagalan, dalam nama Tuhan Yesus saat ini lepas. Sebab Allah bertahta bersemayam di atas puji-pujian. Allah berkuasa. Roh Allah hadir. Di mana roh Allah hadir, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi atas umatmu saat ini. Saat ini yang mengangkat tangan, saat ini yang mendengarkan, saat ini yang berkata amin. Yang mau menerima kesembuhan katakan amin. Aku terima kesembuhan, aku terima pemulihan, aku terima dalam nama Yesus kemenangan, aku terima dalam nama Yesus kebebasan, aku terima. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu atas setiap kami. Biarlah Roh Kudus terus on fire, berapi-api di dalam kami, di dalam semua umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tepuk tangan Tuhan yang meriah untuk Tuhan di rumah-rumah yang kenceng. Haleluya, yang kenceng. Ora basyakaralaba, yang kenceng dalam nama Yesus. Ya, hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih pada hari ini, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama dengan umat-Mu ya Tuhan, mari Engkau hadir dan bertahta. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari kita Tuhan bersama katakan amin. Dan kita buka firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar, minggu lalu kita belajar tentang restorasi Pondok Daud. Sudah dijelaskan tentang ada doa, pujian, dan penyembahan. Doa, pujian, penyembahan, Allah bertahta, Allah bersemayam, Allah hadir, ya. Ada mendatangkan kuasa dan hadirat Tuhan, dan ada urapan yang baru, dan terjadinya yaitu kesatuan tubuh Kristus. Ya, terjadinya yaitu transformasi segala sesuatu. Amin. Jadi hari ini kita mau lanjutkan dengan doa, ya. Dengan tema yang pertama doa, pujian, penyembahan, dan hari ini saya mau kupas tentang ayat doa. Temanya adalah berdiri tegak. Katakan bersama dengan saya, berdiri tegak. Yes, haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di Habakuk. Habakuk 2 ayat 1. Ya. Habakuk 2 ayat 1 kita bacakan bersama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Haleluya. Habakuk 2 ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Amin, ya. Nah, di sini kita orang yang percaya, kita begitu dahsyatnya Tuhan firman Allah ini bahwa mengajarkan kita berdiri tegak di tempat pengintaian, ya. Amin. Kalau kita berdiri tegak di tempat pengintaian, musuh mau datang dari kejauhan, sudah kita lihat, sudah kita nampak. Jadi akhirnya sesuatu yang belum terjadi, Tuhan sudah kasih lihat dulu. Tuhan sudah kasih tahu dulu betapa dahsyatnya engkau dan saya menjadi anak Allah. Sebab itu saya mengajak kita sebagai anak-anak Allah di akhir zaman ini on fire. Ya, karunia yang Allah berikan kepada masing-masing kita, talenta itu ya berbeda-beda. Tetapi kita boleh memintanya kepada Tuhan. Matius 7 ayat 7, ya, ketok. Ya, kita harus ketok, maka pintu dibukakan, mintalah, maka kita akan mendapatkan, cari, maka kita akan menerimanya. Nah, firman Tuhan juga berkata, kejarlah karunia, mintalah karunia-karunia roh, ya, karunia-karunia ilahi. Kenapa? Kita hidup di akhir zaman ini, kita perlu karunia-karunia ilahi.
Ya, karunia ilahi itu adalah media, adalah alat untuk memperlengkapi kita supaya kita menjadi orang yang berbuah di dalam karunia-karunia roh itu untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Ada amin? Sebab itu, tapi ingat satu hal, karunia tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga adalah hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kasih. Nah, firman Tuhan berkata, kejarlah kasih dan usahakanlah memperoleh karunia-karunia Allah, karunia-karunia roh. Amin. Di Korintus, ya. Jadi saya mau mengajak di akhir zaman ini kita harus berdiri. Kalau nggak bisa ke menara, di setiap kota ada menara-menara. Nggak bisa ke menara, dirumahkan ya kita di rumah. Apakah harus mencari tempat tinggi? Tidak begitu juga. Di rumah, di kamar, di ruang tersendiri, kita suami istri boleh bergandengan tangan, ya, berdiri, berdoa, angkat sebuah lagu pujian. Kalau rasanya kaku untuk mengangkat pujian, nggak terbiasa, ya, harus biasanya diiringi oleh worship leader, boleh membuka dari Spotify ataupun YouTube lagu-lagu rohani, diiringi dan nyanyi puji-pujian. Lalu suami istri masuk dalam doa. Ya, Tuhan itu tidak kaku. Ya, seperti apa kita memuji menyembah Dia, yang penting tergantung adalah hati kita yang haus dan lapar. Ada amin? Tidak semua orang seperti worship leader tadi memuji menyembah ya dengan leluasanya, ya, silih berganti lagu dan lagu selanjutnya. Tetapi kalau kita yang di rumah gimana? Wah, nggak biasa nyanyi, dari dulu juga nggak biasa nyanyi, kerja dan kerja. Gimana ya? Dipimpin oleh siaran daripada YouTube ataupun dari Spotify, ya, putar lagu rohani. Amin. Nah, enggak susah untuk memuji menyembah Tuhan di rumah sendirian, enggak susah. Suami istri enggak susah, ya. Apabila mesbah keluarga mau ngajak anak-anak barengan bersama, anak-anak belum ada kerinduan, belum pengen, belum mau, enggak apa-apa, jangan dipaksa. Mulai dari kedua orang tua dulu, ya, sepakat dulu berdoa, ya, bersama mengadu kepada Tuhan. Apapun persoalannya di dalam rumah tangga, di dalam dunia usaha, bisnis, mengadu kepada Tuhan, ya. Untuk kesehatan, nah, mengadu untuk persoalan pribadi. Lalu karena kita orang percaya sudah diselamatkan, Tuhan tentunya nggak ingin kita ini egois, hanya memikirkan keselamatan kita. Sudah selamat, sudah aman, bersyukur, berterima kasih Tuhan karena keselamatan yang Tuhan beri. Tidak cukup demikian, kita juga harus punya kerinduan untuk bersyafaat mendoakan orang-orang lain yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang belum kenal Tuhan. Amin. Jadi kita harus berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, ayat pertama, kita harus berdiri tegak. Apapun persoalan, masalah seperti Nabi Habakuk ini, kita baca selanjutnya ya. Kita baca bahwa Habakuk 3 ayat 17 dan 19, kita baca bersama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku untuk ini lagu untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ini, ya. Jadi Nabi Habakuk ini dia itu sebenarnya bukan dalam kondisi baik-baik, ya, berkelimpahan, bukan, tetapi dia dalam kondisi kering, mengalami kekeringan, tidak ada panen, ya. Mengecewakan katanya, hasil pohon zaitun itu mengecewakan sekali, ya. Sekarang hari-hari ini hujan, saya mau beli sayur, ya. Dikatakan pedagang sayur tempat saya langganan, Cece, kalau mau beli sayur nggak bisa via telepon, order. Sekarang Cece harus datang ke tempat kami karena sayur tidak banyak, panen gagal, Ce, tanaman itu banyak yang mati. Kenapa, Ce? Karena hujan melulu. Ya, hujan terus menerus. Jadi sayur-sayur itu
gagalnya panennya gagal gitu loh. Jadi dia bilang saya harus antri dan sayur tidak banyak. Kalau mau datang jam sekian, lewat dari jam sekian sudah nggak ada. Begitu ya. Jadi kita melihat contoh tokoh ya, figur daripada Nabi Habakuk. Dia ini percaya kepada Tuhan 100%, bahwa Tuhan itu bisa bisa memulihkan keadaannya yang tidak baik itu loh, ya kan? Jadi dia juga yang berkata di pasal 2 ayat 1, berdiri menantikan, mengintai. Nah, jadi sekarang justru karena kondisi keadaanmu lagi tidak baik, jangan lantas demikian, jangan sampai kamu tawar hati dan kecewa terhadap Tuhan, menjauh dan meninggalkan Tuhan. Kita belajar dengan Nabi Habakuk, justru kondisinya lagi kurang baik, lagi seret, ya, dia justru berpaut kepada Tuhan. Dia berkata, aku mau berdiri di tempat tegak, di menara, di tempat pengintaian. Kita harus berdiri tegak di dalam apa? Di dalam ruang peperangan namanya, ya, war room, di dalam ruang peperangan. Karena ya, yang kita lawan bukanlah darah dan daging, melainkan penguasa, penghulu, pemerintah di udara. Ya, Yohanes 10 ayat 10a berkata bahwa iblis itu datang mencuri, terutama mencuri, terus membinasakan, lalu membunuh, mau dihabisi. Apa yang ada pada kita mau dihabisi. Sebab itu ya, warning, ya, diperingatkan, jangan ada buka celah. Ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pertama, jangan saya mau jelaskan, jangan langgar tabrak, yaitu pedoman yang Tuhan ajarkan. Apa itu? 10 perintah Allah. Ada amin? Ada 10 perintah Allah, jangan ditabrak. Ya, ini kondisi yang pertama, saya kasih tahu, jangan ditabrak. Ya, lalu hidup dalam kekudusan, jangan buka celah, ya, karena iblis itu mengintai, ya, bila mana saatnya kamu lengah, ya, dia seperti singa, ya, bila saatnya kamu lengah, dia siap mau menerkam. Jadi jangan buka ruang dan tempat untuk si setan iblis untuk menerkam, mengambil apa yang Tuhan beri dalam kehidupanmu. Ada amin? Nah, oke, ini pertama dicatat. Kedua, andai kata memang sudah terlanjur melanggar, Tuhan selalu memberi kesempatan. Amin. Tuhan selalu memberi kesempatan dan Tuhan itu tidak membuang. Tuhan selalu membentangkan tangannya, memanggil kembali anakku. Nah, kita kembali lagi kepada Tuhan dan minta dipimpin oleh Tuhan. Ada amin? Ya, dipimpin oleh Tuhan. Harus berdiam di dalam rumah Tuhan, berdiam di dalam hadirat Tuhan. Harus Tuhan akan benahi, restorasi kembali, Tuhan akan pulihkan kembali Pondok Daud. Kehidupanmu itu akan dipulihkan kembali. Ada amin. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi situasi kondisi Nabi Habakuk sudah memberikan contoh. Justru di saat dia sedang dalam kondisi tidak bagus, dia mengalami kekeringan, tetapi dia justru berdiri tegak mencari Tuhan. Contoh, catat ini, berdiri tegak, ya. Kita baca. Nah, kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 7 ya. 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu lelaki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya. Ini berbicara tentang karunia roh yang Tuhan curahkan, roh Allah dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan supaya anak-anaknya ini mendapat suatu marifat, pewahyuan, mendapat ilham daripada Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu begitu mau anak-anaknya ini jangan sampai hilang arah atau hilang signal daripada Tuhan. Begitu baiknya dikasihkan karunia, mimpi, penglihatan,
Tuhan berfirman itu melalui ya firman, Alkitab, firman yang kita baca. Banyak terkandung janji-janji Tuhan, banyak terkandung juga larangan, banyak terkandung juga perintah. Amin. Ya, didikan banyak. Itu juga Tuhan berfirman, yang terutama berfirman di dalam firman Allah di dalam buku kitab suci, ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu Tuhan berfirman melalui mimpi, melalui penglihatan. Lalu kita diberikan nubuat. Nubuat itu perkataan yang untuk bisa membangun diri kita sendiri, membangun orang lain juga. Ya, nubuat itu namanya. Tetapi bukan lu buat-buat. Ya ingat ya, jangan lu buat-buat, jangan gua buat-buat. Nubuat yang berasal penglihatan, dan kita juga berdoa, tanya kepada Tuhan, nih penglihatan ini apa maksudnya, Tuhan tanya dan konfirmasinya dengan firman Tuhan, supaya kita bisa membagikannya bagi kita sendiri atau bagi orang lain. Tujuannya untuk membangun, amin. Tujuannya untuk membangun, bukan menghakimi, amin. Ya, jadi sekarang apalagi kita ini semua serba online, kita ibadah online, berkomunikasi juga online. Jadi online media sosial itu boleh dipakai untuk kita memberitakan firman, ya, memberitakan Injil, ya, memberitakan sesuatu kejadian. Itu juga Tuhan bicara. Kalau Tuhan bicara dengan kita melalui situasi, kondisi, dan keadaan yang bisa kita katakan itu pas yang kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Itu past, present, and future, ya. Jadi 3. Jadi kita ini bisa mengambil hikmah-hikmah ya Tuhan berikan, bagaimana ketika lagi down, kita dengan Tuhan, diangkat Tuhan. Bagaimana kita lagi up, lalu kita ada kesombongan, lalu kita ini ditegur oleh Tuhan. Semua boleh diceritakan supaya bisa membangun orang lain. Itu namanya kesaksian hidup yang membangun, yang nyata. Ada amin ya. Nah, karena kondisi zaman sudah semakin sulit, sakit, penyakit, sampar, kelaparan, bencana alam ini tidak bisa dipungkiri. Ini memang terjadi saat ini. Banyak orang putus asa, hilang pengharapan karena mereka tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi harapan tersebut. Beda kita anak-anak Tuhan punya Yesus Kristus, sumber segala sesuatu, sumber damai, sumber sukacita. Ya, dulu saya belum percaya Tuhan, saya juga mengalami depresi berat, pernah juga hampir-hampir mau bunuh diri. Saya tidak malu untuk mengungkapkan ini, tetapi setelah itu saya berjumpa dengan Tuhan, saya tahu hidup saya begitu berharga dan mulia, dan ada satu pribadi yang mengasihi, mencintai saya apa adanya, menerima saya apa adanya, dan dia terus angkat saya, sehingga lihat hari ini saya bisa melayani Tuhan dan bisa bicara di altarnya Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Amin. Ya, lalu orang-orang memang belum percaya Tuhan, merasakan bahwa dunia ini kejam, dunia ini tidak ada kebahagiaan. Tetapi kita anak-anak Tuhan merasakan dunia ini ada kebahagiaan. Tetapi di dunia ini kita mesti waspada, seperti saya bilang tadi, jangan buka celah. Hiduplah di dalam koridor ya Allah, tuntunannya Allah. Ya, jangan melenceng kiri dan kanan. Kita akan jatuh ke jurang. Nanti kita akan menderita, bukan karena penderitaan yang Tuhan Yesus izinkan, bukan. Penderitaan yang kita alami adalah karena penderitaan yang dari diri kita sendiri. Karena kita syarat dengan apa? Dunia ini, tawaran-tawaran dunia ini, ya. Oh, misalnya mau serakah, mau cepat kaya, misalnya seperti itu. Lalu materialistis sekali misalnya, ya. Jadi hidupnya tidak bisa mensyukuri apa adanya yang Tuhan beri. Jadi mau lebih dan lebih. Dunia ini tidak bisa dikejar, nggak ada habis-habisnya. Tren dunia juga nggak bisa dikejar, nggak ada habis-habisnya. Ada amin. Jadi cukuplah kita dengan apa ada yang pada kita. Ya, bukan berarti males-malesan. Saya bilang cukup, sudah ada cukup, nggak usah buat usaha, nggak usah kerja, bukan begitu maksudnya. Jangan dikejar-kejar yang namanya material, ya. Tapi kita coba begini, kita berdoa dulu, Tuhan Yesus tuntun aku,
Tuhan Yesus, aku mau mulai usaha. Tuhan Yesus bukakan jalan. Sesuatu yang daripada Tuhan, God blessing, His blessing will follow. Ya, berkat dari Tuhan, berkatnya itu akan mengejar kita. Misalnya kita mau buat sesuatu, kita awali dengan doa, dia akan bukakan. Pertemukan orang yang tepat di tempat yang tepat, pekerjaan yang tepat, semuanya diberikan kemudahan, kemudian kita merasakan ada damai sejahtera. Itulah cara Tuhan yang datang daripada Tuhan. Tapi yang kalau bukan daripada Tuhan, sini buntu sana buntu, lalu hati kita, kalau bahasa Tionghoa bilang itu pekcek gitu loh. Ya, pekcek itu rasanya apa ya? Kacau, nggak ada damai sejahtera. Itu tanda ya, itu tanda. Oke, kita masuk lagi ke kita masuk lagi ya. Nah, begini. Kita masuk lagi bahwa kita ini anak-anak Allah terpanggil bukan hanya untuk kehidupan kita sendiri yang kita ratapi, tetapi kita peduli akan kehidupan orang lain. Kita boleh mulai dengan doa. Kita boleh mulai dengan berdiri tegak, lalu berdoa, bersyafaat bagi jiwa-jiwa, supaya yang putus asa, yang kecewa itu mereka tidak mengakhiri kehidupan mereka. Mereka tidak binasa, tetapi mereka boleh menerima kasih dan jamahan daripada kuasa Roh Kudus. Mereka boleh menerima Yesus Kristus selayaknya kita yang sudah menerima Tuhan Yesus. Didoakan terus jiwa-jiwa. Ada amin. Ya, Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kita mau sejahtera di kota yang kita diami, berdiri tegak, berdoalah bagi kota tersebut. Kita berdoa bagi kota Batam sebentar, kita berdoa. Amin. Ya. Saya sebentar lagi mau akhiri pesan singkat ini. Dan jangan lupa, dan senjata yang Tuhan berikan kita di Yeremia 1 ayat 10. Yeremia 1 ayat 10. Ya. Sesungguhnya ini ya, sesungguhnya ini ayat 9 dulu kita baca. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut. Pertama untuk mencabut, kedua untuk merobohkan, ketiga untuk membinasakan, keempat untuk meruntuhkan, kelima kita diberikan kuasa untuk membangun dan menanam. Katakan amin. Ya. Jadi berdoa dengan kuasa, berdoa dengan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa engkau dan saya diangkat oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Hari ini diangkat oleh Tuhan. Ya, atas apa? Atas bangsa-bangsa, atas orang-orang, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan untuk merobohkan, untuk membinasakan dan untuk meruntuhkan. Lalu untuk membangun dan menanam. Dicabut, ya, dirobohkan, dibinasakan apa? Sesuatu yang ditanam oleh si jahat dalam kehidupan jiwa-jiwa. Sesuatu kebenaran yang bukan daripada Tuhan yang ditanamkan oleh bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan. Dengan apa kita akan menang dalam peperangan? Dengan doa. Kita bukan berperang dengan tombak, dengan lembing atau dengan pedang, tetapi kita berdoa dengan firman Tuhan, yaitu pedang roh. Ada amin? Ya. Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Catat ya, ini ayat adalah kekuatan di mana engkau berdoa, engkau nggak perlu takut bahwa ada roh jahat, ada serigala. Enggak,
roh yang ada di dalam kamu dan saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Sebab itu saya pesan, catat saja dan baca saja di rumah, baca Efesus 6 ya, ayat 10 sampai 19. Mempergunakan selengkap senjata Allah. Nah, kita akan berdoa firman pada hari ini. Saya mau mengingat bahwa aktifkan selengkap senjata Allah ya. Kalau kita baca aja cepat ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal pergunakanlah dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan, kita harus kuat di dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, membacanya, merenungkannya setiap hari, memperkatakannya setiap hari. Amin. Andai kata iblis memeteraikan segala sesuatu yang datang daripada dia, yang dicap dalam kehidupanmu, dan kamu bisa robek itu dan kamu cap kembali, yaitu materai daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ada amin. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, ini dia penting. Kita perlu berdoa untuk orang kudus, yaitu orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, berdoa untuk para pemimpin gereja. Pemimpin gereja yang kita kenal siapa saja, yang sama gerejanya, yang tidak sama sinodenya, ya. Jangan pandang merek atau label gereja, tetapi berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang tekun dan setia melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Walaupun mereka tidak tahu, kita mendoakan mereka, tetapi Tuhan Allah Maha tahu, dan kita taat akan perintahnya. Upahnya dari mana? Upahnya daripada Tuhan sendiri. Ada amin. Ya, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengar keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Rasul Paulus yang menuliskan Efesus ini. Ya, jadi berdoa untuk orang-orang yang melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Kita tutup hari ini, kita sudah belajar bahwa kita harus berdiri tegak, kita pergunakan selengkap senjata Allah, kita tidak lagi terus meratap, terus menjadi orang cengeng dalam Tuhan, tetapi kita nih bangkit berdiri tegak, ya. Berdoa, Tuhan mau doa apa Tuhan? Kita doa, ini yang kota dan bangsa, doa untuk si A, si B, si C. Oh Tuhan, kalau memberi penglihatan, lalu kita doa. Saya kasih tahu, dulu saya ini menjadi orang yang kuat berdoa karena saya ada pergumulan. Tiap malam jam 2 malam saya bangun itu awalnya saya hanya memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang saya tahu, ya. Lalu kemudian Tuhan tingkatkan roh doa saya dengan buka penglihatan saya berdoa.
Lalu Tuhan akan munculkan muka-muka orang. Lalu saya terus berdoa untuk orang ke orang, pribadi lepas ke pribadi. Sampai Tuhan bukakan nama negara, Italia, Washington, segala macam negara-negara luar negeri. Saya doakan sampai ke bangsa-bangsa. Sampai saya lupa mendoakan pergumulan saya sendiri. Tapi saya enjoy berendam di dalam hadirat Tuhan dan terus mendoakan bagi bangsa-bangsa. Nah itu dia tadi Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah bahwa hari ini Tuhan mengangkat kita semua atas bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Untuk kita membinasakan, untuk kita merobohkan, ya, untuk kita menanam kembali, menanam kebenaran firman. Kita tanam perkataan firman Tuhan, itu terjadi pembalikan keadaan. Itu yang saya bisa sampaikan. Sehingga saya ini kok bisa ya, saya lihat paspor saya ya, puji Tuhan, ini kemuliaan untuk Tuhan, bukan saya membangga-banggakan diri sendiri. Saya sudah pergi ke 76 negara Eropa Utara sampai ke Timur Tengah, ya, Asia. Saya pergi, setiap kali saya pergi hati saya rindu berdoa dan berdoa. Dan sampai suatu hari saya berdoa, Tuhan aku berdoa syafaat Tuhan, aku menjadi intercessor, pendoa Tuhan bagi negara ini. Aku berdoa, injakkan kakiku, apa yang aku lepaskan di bumi, di negara ini terlepas di surga. Aku lepaskan. Kerinduanku adalah bagaimana jiwa-jiwa bisa mengenal Yesus Kristus Raja Damai. Itu terutama. Kerajaan Tuhan turun atas setiap bangsa-bangsa, seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Nah itu dia, itu saya. Jadi saya mengucap syukur bahwa Tuhan memakai caranya memberkati suamiku. Setiap tahun dapat tiket, ya, reward dari perusahaan pusat. Kami dikirim untuk jalan-jalan, menikmati hasil kerja keras. Maksudnya ya, jadi bonus jalan-jalan di akhir tahun. Nah, saya pergunakan bonus jalan-jalan itu untuk saya bisa berdoa. Saya katakan, Tuhan, aku rindu suatu hari aku bisa ya masuk ke negara luar negeri ya. Aku tuh bisa memberitakan firman kepada orang-orang barat sana, orang-orang bule. Saya bilang begitu. Saya rindu ya Tuhan. Dan belum ada kecapaian ya. Semoga one day ya, suatu hari nanti akan kecapaian. Oh, puji Tuhan. Yuk mari kita angkat sebuah pujian. Ora basyakara labayana nasyana. Ora labayara labasyikiara labayana ya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Ora basyanda rabakara rabayara labayana rabashande. Inaya harata bakara labaya harara bashikyara labalabalabalaba. Ora labayana ya harala balabalabayana ya rabashikyara la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 . Ora labayana ya harala baya handara barabashikyara labalaba. Ora labasikyara labaya handara labasande. Inaya harata bakara labaya labalabaya rabashikyara la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 . Inaya lalalabashikira ya handara labasande. Oh,
Tuhan jamah ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Oh di Indonesia seperti di surga, damai sejahtera-Mu Kau limpahkan ya Tuhan. Oh pengenalan akan Tuhan Yesus, oh kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh damai, Indonesia penuh kemuliaan. Haleluya. Indonesia memuliakan nama Tuhan. Indonesia memuji menyembah kepada Tuhan Allah yang benar. Oh rabasyikyara laba-labayanda yanda rabo. Aku berdoa biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh rabayanda yanda lamasyikara laba-laba-laba-sande. Curahkan roh-Mu ya Allah. Oh inarabo. Benua Afrika, benua Amerika, Inaya dalam Asyikara dalam benua Asia. Oh Ralabayanda Yanda Raba, curahkan roh-Mu ya Allah atas Timur Tengah. Oh Ralabayanda Raba Asyikara dalam nama Yesus, curahkan roh-Mu, curahkan kesembuhan, curahkan pemulihan, curahkan kuasa-Mu ya Allah. Curahkan ya Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah. Aku melepaskan roh damai sejahtera, aku melepaskan kasih dari Kristus. Orang nama Syande atas bangsa-bangsa, atas setiap hati jiwa-jiwa. Oh dipenuhi dengan kasih dan cinta-Mu. Oh Rabasyakatakara, damai sejahtera, pengampunan terjadi, pemulihan. Oh haleluya. Pemulihan terjadi Tuhan, rekonsiliasi terjadi atas umat-Mu. Hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa suami istri. Keretakan terjadi, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil. Allah, Engkau sanggup mengerjakan segala sesuatu yang tak bisa kami bayangkan, yang tak bisa kami pikirkan ya Allah. Terima kasih Tuhan, aku lepaskan roh-Mu Tuhan atas jiwa-jiwa corona, spirit daripada corona, sakit penyakit, kiranya Tuhan diakhiri. Engkau berkuasa dan berdaulat ya Bapa. Engkau berdaulat, Kau berkuasa untuk mengalihkannya, untuk memindahkan gunung itu ya Bapa, memindahkan semua sakit penyakit ini. Beri kesempatan pada kami semua untuk kembali kepada Engkau, untuk bertobat. Oh Rabasyikiara Rabahanda Ramasanda. Ini Bapa, doa-doa kami ya Bapa. Pulihkan keluarga lepas keluarga yang mengalami sakit penyakit, yang berharap kepada Engkau Bapa. Jamah saat ini, oh Rabasyakatakara, Engkau yang sekarang ada mengalami sakit penyakit, Kau rindu mengalami kesembuhan. Oh Rabasyakatakara, Yesus Kristus, Dia adalah penyembuh. Oh Dia dokter di atas segala dokter. Jika dokter sudah lepas tangan, turun tangan, sudah tak mampu, tapi ada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup, Yesus Kristus yang sanggup. Oh Rabasyakara bakar, angkat tanganmu. Oh Rabasya, pegang tangan sebelah kiri, memegang bagian-bagian tubuh yang sakit. Tangan kananmu angkat kepada Tuhan. Aku mau berdoa, Bapa, jamah sentuh Bapa dalam nama Yesus. Biar Kau goncangkan kolam Bethesda Bapa, orang-orang yang haus dan lapar dan berseru, mereka yang berharap pada Engkau ini Bapa. Engkau bersihkan dari kanker, Urabasyikiara, kanker payudara, Urabasyikiara laba-laba, kanker rahim, Urabasyi, kanker otak, Urabasyikiara laba-laba, Syikiara laba-laba, Inayahana tamasyikiara bakara laba-laba, Urabasyikiara laba-laba, daripada tuli, orang-orang yang tuli Tuhan. Oh Efrata, dalam nama Yesus terbuka telinga kiri, telinga kanan. Ora bakara lama sandar terbuka dalam nama Yesus. Mata yang buta saat ini aku berdoa. Ora basyikiara laba bakara laba. Tuhan Yesus Kristus jamah
Jamah. Sembuh saat ini, sembuh terbuka dalam nama Yesus. Yang lemah jantungnya, oh Tuhan Yesus jamah. Oh jamah Tuhan Yesus jamah. Jantung yang kuat yang baru. Ora baba basyik paru-paru basah. Irara basyikiana ramakara basanda rabasan. TBC ora bakara barabasyika takara. Tuhan jamah. Tuhan bersihkan dengan kuasa darah Yesus. Bersihkan orang-orang yang sakit corona saat ini Tuhan. Oh rabasyika takara, darahmu Tuhan membersihkan virus-virus dari tubuh mereka. Orang-orang yang kena corona Tuhan Yesus, positif corona, oh rabasyika ralabalaba, darahmu Tuhan membersihkan virus-virus tersebut dalam nama Yesus. Bagi engkau yang mendengarkan doa-doa ini, oh mari sepakat dengan iman, terima kesembuhan daripada Tuhan. Kuasa bilur Yesus, kuasa darah anak domba berkuasa untuk menyembuhkan dari virus corona dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati ilmuwan, Tuhan Yesus menemukan vaksin. Berkati Tuhan, berkati biar bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Berkati semua bangsa-bangsa ya Tuhan, biar bumi ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Segala bencana-bencana dari udara, dari laut, kami tolak dalam nama Yesus. Bencana-bencana di jalanan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan berkati gerejamu, kebangkitan kuasa daripada gerejamu aktif. Urapan yang baru terjadi atas gereja Tuhan. Seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini dalam nama Yesus bangkit. Roh Kudus bangkit. Dicurahkan api Pentakosta Tuhan. Roh Kudus yang menyala-nyala di setiap pemimpin gereja. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan atas gereja-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian bersama. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan dalam hidup kami. Mari semua angkat tangan, mari terima berkat. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman sudah diberitakan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu ya dan amin adalah hidup adanya. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mau pulang saat ini. Bapa, mari Engkau memberkati kami. Pulanglah saudaraku. Pulanglah saudaraku. Haleluya. Allah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekuatan ilahi Roh Kudus terus meliputi engkau, semakin kuat dan semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Sampai jumpa minggu depan.